well and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang solusi SMART uji kompetensi medan listrik submateri dari listrik statis fisika SMA kelas 12. Let's be smart to learn physics. Solusi SMART uji kompetensi medan listrik. Sebelumnya harus kita ingat kembali tentang konsep penting yang ada pada medan listrik ini. Ada sebuah muatan listrik positif, maka di sekitarnya akan terdapat medan listrik. Medan listrik ini punya arah. Untuk muatan positif, arahnya adalah dari muatan menjauhi muatan tersebut. Jadi arahnya meninggalkan muatan positif seperti pada gambar. Sedangkan untuk yang muatan negatif, arah medan listriknya, garis medan listriknya adalah menuju pada muatan negatif tersebut. Nah, ini adalah harus kita pahami tentang arah medan listrik yang ditimbulkan oleh setiap muatan listrik ini, yang besarnya dinyatakan dengan E. Di mana besarnya kuat medan listrik ini untuk misalnya sebuah muatan positif sebesar G pada suatu titik tertentu sejauh R, maka di titik tertentu yang jaraknya sejauh R tadi terhadap muatan listrik, besarnya kuat medan listriknya adalah E sama dengan K G per R pangkat 2. K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9. G adalah muatan listrik satuannya kolom, R adalah jarak suatu titik terhadap muatan G yang dinyatakan dalam satuan meter. Jadi dari konsep ini, dari perumusan ini dapat kita lihat bahwa kuat medan listrik sebanding dengan muatan listrik berbanding terbalik kuadrat jaraknya. Kuat medan listrik pada dua keping konduktor sejajar dapat dicari dengan perumusannya E sama dengan sigma per epsilon 0, di mana di luar keping penghantar yang saling sejajar tadi E-nya adalah sama dengan 0 dan besarnya sigma adalah muatan listrik per luas penampang keping penghantar. Jadi rapatan muatan listrik untuk sigma ini. Untuk bola konduktor berongga, maka besarnya kuat medan listriknya bisa dicari dengan K G per R pangkat 2. Di dalam bola kuat medan listriknya itu adalah sama dengan 0. Nah, setelah kita ingat kembali tentang konsep medan listrik ini, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal sebagai berikut, soal nomor 1 dan nomor 2. Tiap pasangan muatan berikut terpisah pada jarak yang sama. Titik P berjarak sama dari kedua semua muatan lainnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan untuk dilihat untuk muatan G terhadap suatu titik P, dan di sebelah kanan titik P yang selanjutnya besarnya muatan listrik. Untuk soal yang pertama ditanyakan pasangan muatan listrik yang menghasilkan medan listrik di P sama dengan 0 adalah A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Oke, kita selesaikan untuk yang pertama nomor 1 ini, bahwa untuk menyatakan di titik P itu adalah muatan medan listriknya sama dengan 0, maka muatan yang dihasilkan atau medan listrik yang dihasilkan oleh G1 dan G2 besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi untuk yang muatan listrik G yang sebelah kiri, arah medan listriknya ke kanan sebesar E1. Untuk yang G sebelah kanan, arah medan listriknya adalah ke arah kiri dari titik P tersebut sebesar E2. Maka untuk menghasilkan titik P sama dengan
E1 harus sama dengan E2, di mana E adalah K per R pangkat 2. Karena jaraknya terhadap P sama dan muatannya sama, maka positif Hi, maka besar kuat medannya sama, tapi arahnya berlawanan arah, sehingga di P kuat medannya adalah 0, sehingga pilihan jawabannya adalah A. Untuk yang nomor 2, tetap dengan melihat soal induknya, pasangan muatan listrik yang menghasilkan medan listrik di P paling besar adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal yang kedua ini, dari soal induk yang sudah kita lihat pada tayangan, maka kita bisa memilih jawabannya A1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi untuk setelah kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka yang paling besar medan listriknya untuk di titik P adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena muatan di sebelah kirinya positif, yang sebelah kanannya negatif, besarnya sama. Arahnya nanti medan listriknya adalah menjadi saling, untuk yang muatan positif ke kanan pada titik P, untuk pada muatan negatif 2G arahnya juga ke kanan karena menuju muatan negatif, maka E1 ditambah E2 itu adalah besarnya E, dengan E adalah K per R pangkat 2. Jadi karena jaraknya terhadap P sama dan muatannya positif 2Hi dan min 2Hi, maka yang menghasilkan medan listrik di P paling besar adalah nomor 3. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Gambar di samping menunjukkan garis-garis medan listrik di dekat dua benda bermuatan X dan Y. Data berikut yang paling tepat menunjukkan tanda dan besar relatif dari masing-masing Hx dan Hy pada benda-benda X dan Y adalah titik-titik. A. Hx negatif, Hy positif, besar Hx sama dengan Hy. B. Hx negatif, Hy positif, Hx lebih kecil dari Hy. C. Hx positif, Hy negatif, Hx sama dengan Hy. D. Hx positif, Hy negatif, Hx lebih besar daripada Hy. Dan E. Hx positif, Hy positif, Hx lebih besar daripada Hy. Nah, sekarang perhatikan pada gambarnya yang ditampilkan di sini. Pada titik X adalah muatannya positif. Pada titik Y muatannya adalah negatif. Cirinya positif, arah garis medan listriknya meninggalkan, yang negatif dituju. Dari gambar yang ada, maka garis medan listriknya di X lebih banyak daripada di titik Y. Jadi Hx positif, arah medan listriknya keluar meninggalkan X. Hy negatif, arah medannya menuju Y. Dari gambar tersebut, maka garis medan listrik di X lebih banyak dari garis medan listrik yang ada di Y. Maka muatan listrik Hx lebih besar daripada Hy. Dengan demikian, maka kita bisa menentukan pilihan jawabannya adalah D. Soal yang nomor 4. Sebuah bola kecil bermuatan dan bermassa 2 gram digantung pada seutas tali ringan, anggap tak bermassa, yang berada dalam daerah medan listrik E sama dengan 3I plus 4J kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. I arahnya searah sumbu X, J arahnya searah sumbu Y. Jika bola berada dalam keadaan kesetimbangan,
pada theta 53 derajat, tegangan dalam tali adalah, lihat gambar, A 0,0500 Newton, B 0,0225 Newton, C 0,0125 Newton, D 0,0063 Newton, dan E 0,0032 Newton. Gambar yang ada pada soal kita pindahkan di bawahnya. Kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Talinya menjadi tegang dengan besarnya tegangan talinya adalah T. Muatan punya massa berarti pengaruh gravitasi memiliki gaya berat W sama dengan mg. Dan tegangan tali kalau kita uraikan ke arah sumbu X adalah menghasilkan Tx, T sin theta, dan ke arah sumbu Y ini adalah T cos theta. Dan seterusnya, setelah kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut, dan ini pun juga ada gaya kolomnya yang besarnya adalah Fx, arahnya ke kanan karena saling menolak di situ tadi ya. Maka bisa kita proyeksikan ke lukisan medan listriknya. Untuk medan listriknya ke arah sumbu X adalah Ex, sumbu Y adalah Ej, maka total medan listriknya adalah E. Nah, dari soal E sama dengan 3I plus 4J kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, maka untuk besarnya EX adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, dan EJ-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Untuk besarnya sigma Fx sama dengan 0 karena setimbang, dan juga besarnya sigma Fy nanti juga sama dengan 0. Untuk sigma Fx ke arah sumbu X sama dengan 0 di sini ada gaya bekerja Fx dan Tx yang besarnya T sin theta. Maka sigma Fx sama dengan 0 ini, Fx sama dengan Ex dikalikan Q, gaya kolom besarnya medan listrik kali muatan listrik. Jadi 3 kali 10 pangkat 5 Q sama dengan Tx, maka Tx sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Q. Terhadap sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0, Fy-nya sama dengan Ej kali Q, medan listrik terhadap sumbu Y dikalikan besarnya muatan listrik Q. Mg min Fy sama dengan Tj. Ty bisa dinyatakan sama dengan Mg min Fy, Mg-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 kali 10, Fy-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Q, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 min 4 kali 10 pangkat 5 Q. Tangen theta adalah Tx per Ty, lihat pada gambarnya. Maka untuk besarnya tangen theta, theta dengan besarnya adalah 53 derajat, itu tangen 53 derajat adalah sama dengan 4/3. Sehingga dengan demikian 4/3 sama dengan Tx-nya 3 kali 10 pangkat 5 Q, Ty-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 min 4 kali 10 pangkat 5 Q. Maka 8 kali 10 pangkat min 2 min 16 kali 10 pangkat 5 Q sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Q. Nah, kita kumpulkan untuk nilai yang ada Q-nya di sini. Min 16 kali 10 pangkat 5 Q kita pindahkan ke kanan menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 25 kali 10 pangkat 5 Q, atau 25 kali 10 pangkat 5 Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2, sehingga Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 dibagi 25 kali 10 pangkat 7. Hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Tx-nya adalah T sin theta. Maka T sama dengan
3 kali 10 pangkat 5 kali 3,2 kali 10 pangkat min 8 dibagi sin 53 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 kali 3,2 kali 10 pangkat min 8 dibagi 0,8. 3,2 dibagi 0,8 adalah 4, maka hasilnya T sama dengan 12 kali 10 pangkat min 3 Newton atau 0,012 Newton, sehingga pilihan jawabannya adalah C, 0,012 Newton. Kemudian soal yang nomor 5. Jika di pusat sebuah bola berjari-jari 1 meter terdapat muatan sebesar positif 2 mikrocoulomb. Besar flux listrik yang keluar dari permukaan bola adalah mendekati titik. Permitivitas vakumnya epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. A 0,65 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2 per kolom. B 1,13 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2 per kolom. C 2,26 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2 per kolom. D 4,48 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2 per kolom. Dan E 8,99 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2 per kolom. Oke, kita selesaikan. Flux sama dengan Q per epsilon 0. Berarti sama dengan untuk Q-nya positif 2 mikrocoulomb, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sama dengan 0,266 kali 10 pangkat 6 sama dengan 2,66 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat 2 per kolom. Pilihan jawabannya adalah C. Soal yang nomor 6. Perhatikan masalah 4 bidang yang saling sejajar seperti ditunjukkan pada gambar. Kuat medan listrik pada daerah dengan batasan X-nya adalah lebih kecil dari A per 2 adalah titik-titik. Ini ada 4 bidang A, yang 1, 2, 3, 4, yang mana untuk ini dilukiskan untuk bidang X dan bidang Y-nya seperti pada gambar. Pilihan jawabannya adalah A-2 sigma per epsilon 0 kali X, B min sigma dibagi 2 epsilon 0 kali X, C 0, D sigma per 2 kali epsilon 0 kali X, E 2 sigma per epsilon 0 kali X. Oke, kita selesaikan. Untuk kuat medan listrik dalam daerah batas X lebih kecil dari A per 2, lihat gambarnya. Maka dapat kita tentukan di sini untuk kuat medan listriknya adalah sebesar E1 dan E2. Maka totalnya E adalah sama dengan E1 plus E2, di mana E adalah sigma per epsilon 0, sehingga dengan demikian untuk besarnya E adalah sigma per epsilon 0 plus sigma per epsilon 0 sama dengan 2 sigma per epsilon 0. Di pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 7. Medan listrik paling besar pada sisi luar permukaan bermuatan sebuah benda konduksi adalah pada titik-titik. Nah, ini adalah gambarnya. Medan listrik yang paling besar yang akan kita cari ada pada titik A, B, C, D, atau pada E. Nah, pilihan jawabannya adalah AA, BB, CC, DD, dan E adalah E. Oke, kita selesaikan. Untuk menentukan mana yang bermuatan yang paling besar, itu adalah medan listrik yang paling besar pada titik yang paling runcing, yaitu di C. Sehingga pilihan jawabannya adalah
C. Soal nomor 8. Partikel A dan B masing-masing positif 4 mikrokolom dan positif 9 mikrokolom. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik sama dengan 0, sedangkan jarak C dari partikel A sama dengan 2 cm, jarak A dengan B adalah titik-titik cm A 3, B 4, C 5, D 7, dan E 9. Oke, kita selesaikan dan kita lukiskan untuk muatan A dan muatan B. C berada di antara muatan A dan muatan B. Agar menghasilkan 0, maka C lebih dekat dengan A daripada dekat dengan B. Untuk selanjutnya, jarak A dan B tadi adalah sama dengan yang ditanyakan sebesar X, dan jarak A terhadap C adalah 2 cm. Karena muatannya adalah sama dengan 0 di titik C, maka EAC sama dengan EBC. EAC-nya adalah sama dengan KGA per RAC kuadrat, sedangkan untuk EBC-nya adalah KGB per RBC pangkat 2. Jadi untuk EC sama dengan 0 ini, EAC sama dengan EBC, kita bisa tuliskan untuk EAC-nya adalah KGA per A kuadrat AC sama dengan KGA per A kuadrat BC. Maksudnya A di sini adalah jaraknya ya. Hingga 4/2 kuadrat sama dengan 9 per X min 2 kuadrat. Kalau kita akarkan, hasilnya X min 2 sama dengan 3, maka besarnya X adalah sama dengan 3 plus 2, hasilnya adalah 5 cm. Maka pilihan jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Dua buah muatan listrik masing-masing bermuatan positif 4 mikrokolom dan 9 mikrokolom positif. Sebuah titik pada garis hubung pada kedua muatan tersebut berjarak R dari positif 4 mikrokolom dan Z dari positif 9 mikrokolom. Jika kuat medan listrik di titik itu 0, maka Z per R-nya adalah titik-titik A sepertiga, B setengah, C 2/3, D 3/2, E 2. Kita selesaikan, kita lukiskan 4 mikrokolom positifnya di sebelah kiri dan 9 mikrokolomnya di sebelah kanan dari titik P. Maka jarak antara P dengan 9 mikrokolom adalah Z, dan jarak antara P dengan 4 mikrokolom adalah kita nyatakan R. EP sama dengan 0, maka E1 adalah sama dengan E2. E1-nya muatan positif terhadap TP, E2-nya muatan positif 9 mikrokolom terhadap P. Nah, maka E1 sama dengan E2 ini K kali 4 per R pangkat 2 sama dengan K kali 9 per Z pangkat 2. K saling meniadakan, kalau kita akarkan maka untuk hasilnya adalah 2 per R sama dengan 3 per Z. Sehingga Z per R adalah 3/2. Pilihan jawabannya adalah D. Demikian pembahasan solusi SMART uji kompetensi medan listrik merupakan sub materi dari listrik statis. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.